Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel Kanus Official, channel terkece dan terhit menurut saya. Jadi kali ini kita akan membuat konten lagi. Kalian jangan bosan melihat saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 ini. Saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia sekarang. Saya sebenarnya prihatin sekali dengan keadaan pendidikan di Indonesia sekarang. Anak-anak, murid-murid baik dari SD, SMP, SMA maupun hingga universitas sekarang belajarnya online semua. Jadi saya sangat prihatin bagi orang-orang yang tak mampu. Dia sangat susah mencari alat untuk online tersebut. Saya sangat prihatin sekali. Begini ya, sekolah online, belajar online itu bukannya mudah. Kita memerlukan yang pertama handphone. Handphone itu alat yang pertama yang harus kita gunakan untuk pelajar gini. Yang kedua, paket data. Itu rata-rata siswa atau anak-anak sekolah gini paketnya bukan hanya untuk belajar saja. Mereka pasti digunakannya dengan banyak hal gitu. Gak semua tentang pelajaran yang dia digunakan. Bukan sayanya sok tahu, tapi emang kenyataannya gitu. Jadi di sini saya bukan mengkritik, boleh juga sih mengkritik. Saya tidak saya tidak mengejek pemerintah kita. Saya tidak mendorong untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Bukan maksud saya begitu. Tapi di sini saya ingin bercerita sedikit bahwasanya sekolah online ini sangat menurut saya sangat tidak efektif. Gini, rata-rata orang yang belajar itu tidak belajar. Dia belajarnya dengan mudah. Dia jika dikasih tugas guru, ya dia langsung saja mencari di internet. Tidak seperti belajar di itu. Kalau menurut saya sih, kalau anak SMA, SMP itu sah-sah saja kalau dia belajar di rumah. Tapi ini yang parahnya, beserta anak SD juga ikut gitu. Gimana anak SD? Anak SD rata-rata tidak bisa main HP, tidak mempunyai HP. Jadi kok anak SD juga ikut belajar online gini? Saya sangat geleng-geleng kepala gitu. Apa yang ada di dalam pikiran sehingga membuat peraturan seperti ini? Kalau anak SMP, SMA itu emang sah-sah saja gitu. Dia sering keluar kan, sering jalan-jalan kemana-mana, takut gitu akan tertular COVID-19 kan, dan akan menyebar di seluruh sekolah. Itu sah-sah saja. Tapi yang saya sangat prihatinkan anak SD. Anak SD sebenarnya sah-sah saja sekolah. Dia tidak kemana-mana. Dia pasti tidak akan jalan-jalan. Nggak akan jalan-jalan kemana. Dia cuma bisa main dan ya main gitu. Main, makan, tidur di rumah. Nggak akan dia pergi jauh-jauh. Dia pasti berada di dalam desa. Jadi menurut saya itu
Sangat keterlaluan anak SD tidak di sekolah kan. Ini kalau anak SD online susah sekali nih. Mohon maaf ini sebelumnya saya ngomong begini. Emang kenyataannya susah. Anak SD itu susah sekali diajarkannya. Jika ibu gurunya meminta untuk belajar online dibimbing oleh orang tuanya atau kakaknya atau ayunya atau keluarga-keluarganya. Yang saya bingungkan jika salah satu keluarganya tidak mempunyai HP, gimana dia belajar? Susah sekali. Anak SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu minta ampun susahnya. Dia bingung. Gimana? Bukannya keluarga dia punya HP semua, kalau punya HP semua itu gampang. Itu maksud saya. Saya bukan mencelah gimana ya, tapi gini emang kenyataannya. Saya bukan sok pintar, saya bukan orang pintar, saya orang-orang biasa saja. Omongan saya juga tidak terlalu jelas, tapi saya ingin mengatakan yang bisa saya katakan aja. Di lapangannya emang kenyataannya gitu. Anak SD susah sekali belajar online. Malahan dia bisa jadi bodoh kalau gini terus. Kapan ini selesainya peraturan ini? Saya minta cobalah Bapak berpikir untuk memasukkan lagi anak-anak SD untuk masuk sekolah. Yang penting dia tetap mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, cuci tangan gitu. Yang penting mentaati protokol kesehatan. Kalau saya sih mendukung anak-anak SD untuk sekolah, karena emang harus gitu. Ya itulah, gitulah saya berpendapat kepada kalian. Saya mohon maaf jika ini menyinggung pihak manapun. Saya bukan bermaksud menyinggung, tapi ini emang kenyataan di lapangan begini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.